Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19. Di video ini kami akan menyampaikan materi tentang digital marketing, yaitu etika dan privasi dalam digital marketing. Oh ya, saya Alfian Absanzi Ardanisfa dengan tim saya Vika Setiani yang akan menyampaikan materi tersebut. Langsung saja simak videonya ya. Pertama, perlindungan data dan kebijakan privasi. Dalam pemasaran digital, etika dan privasi data itu sangat penting. Perlindungan data adalah usaha untuk menjaga data pribadi seseorang agar tidak diakses, tidak digunakan, atau disebarkan tanpa izin. Hal ini meliputi peraturan hukum, teknologi keamanan, dan kebijakan privasi. Semuanya bertujuan untuk memastikan data pribadi tetap aman di dunia digital yang semakin kompleks ini. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur bagaimana data pribadi itu harus dikelola di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya ada dampak regulasi GDPR dan CCPA. Apa sih GDPR? Jadi, General Data Protection Regulation atau GDPR adalah peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa untuk melindungi data pribadi. Peraturan ini mengatur berbagai hal seperti perusahaan harus mendapat izin dari pengguna sebelum menggunakan data mereka. Yang kedua, orang punya hak untuk dilupakan. Maksudnya itu data mereka yang udah digunakan itu harus dihapus. Dan yang ketiga, perusahaan punya kewajiban melaporkan jika ada kebocoran data. Lalu, California Consumer Privacy Act atau CCPA adalah peraturan dari California, Amerika Serikat. Peraturan ini memberi konsumen hak untuk mengetahui informasi apa yang dikumpulkan tentang mereka dan meminta penghapusan data pribadi mereka. Jadi intinya, kedua peraturan ini itu dibuat untuk melindungi data pribadi kita dan memberikan kendali lebih besar atas informasi pribadi yang dikumpulkan perusahaan. Lanjut, strategi pemasaran yang etis di era digital. Pentingnya komunikasi yang jelas dalam strategi pemasaran digital yang etis. Apa itu komunikasi yang jelas? Jadi, komunikasi yang jelas dalam pemasaran digital itu berarti memberitahu pelanggan dengan transparan tentang cara penggunaan data mereka dan menjelaskan kebijakan privasi dengan bahasa yang mudah dipahami, serta membagikan prinsip etika yang menjadi dasar rencana pemasaran. Mengapa sih itu penting? Ya, karena dengan komunikasi yang jelas, pelanggan akan mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan. Lalu mereka juga akan paham bagaimana data mereka digunakan dan mengerti cara data mereka itu dilindungi. Intinya, pemasaran yang etis di era digital itu harus dibangun di atas dasar kejujuran dan transparansi tentang bagaimana data pelanggan itu dikelola. Poin yang selanjutnya yaitu penceritaan yang otentik, di mana penceritaan yang otentik itu suatu perusahaan berfokus pada cerita yang asli ataupun mereka memuat informasi yang benar-benar menceritakan nilai, tujuan ataupun praktik mereka secara akurat tanpa adanya cerita palsu ataupun settingan yang dibuat sebelumnya. Berikutnya itu ada bermitra dengan influencer dan platform yang beretika. Jadi perusahaan itu berkolaborasi ataupun melakukan kerjasama dengan influencer dan platform yang menerapkan standar etika yang selaras dengan nilai-nilai merek dari perusahaan tersebut. Nah, untuk memilih influencer itu kan perusahaan bisa melihat dari keasliannya ataupun kredibilitas mereka dalam meningkatkan kepercayaan audiens. Nah, influencer itu kan suatu bintang dunia maya ya, seorang selebgram ataupun pemengaruh yang memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga penting suatu perusahaan itu memilih influencer ataupun platform beriklanan yang sesuai dengan standar-standar etika. Mereka juga menerapkan unsur keaslian di dalamnya tanpa adanya settingan atau kepalsuan dari kerjasama antara influencer dan platform periklanan tersebut. Dari strategi pemasaran yang etis di era digital dapat kita tarik kesimpulan
ada beberapa prinsip pemasaran yang etis di era digital. Yang pertama itu ada transparansi dalam komunikasi dan penggunaan data. Yang kedua, penceritaan yang otentik dan jujur, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kolaborasi dengan pihak yang etis dan menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial. Jadi tidak semata-mata suatu perusahaan itu hanya mencari keuntungan, akan tetapi harus ada unsur tanggung jawab sosial, baik dengan kerjasama yang dibangun oleh perusahaan ataupun dengan konsumen ataupun pelanggan. Oke, yang terakhir ada 4 poin penting tentang etika dan privasi dalam pemasaran digital. Yang pertama, dasar yang kuat. Etika dan privasi bukan hanya pilihan, tapi merupakan fondasi dasar untuk pemasaran digital yang bertanggung jawab. Yang kedua, kepatuhan pada aturan. Perusahaan harus mengikuti semua aturan yang ada tentang data. Ini bukan sekedar hanya formalitas, tapi cara untuk membuat pelanggan percaya pada perusahaan. Yang ketiga, hubungan jangka panjang. Pemasaran yang menghormati etika akan membuat pelanggan setia untuk waktu yang lama, seperti pertemanan yang dibangun dengan kejujuran, bukan tipu-tipu yang hanya bertahan sebentar. Dan yang keempat, tanggung jawab bersama. Melindungi data pribadi adalah hak semua orang dan menjadi tanggung jawab kita bersama, baik perusahaan, pemerintah, maupun pengguna sendiri. Oke, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.